Salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada video ini kita akan melihat batasan materi ajar matematika SMP kelas 8 sesuai dengan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 untuk jenjang SMP tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil dan genap. Berikut ini tampilan covernya, modul ganjil dan juga modul genap. Modul ini bisa diambil atau didapat dari sekolah masing-masing ya, atau bisa kalian unduh di link deskripsi pada video ini. Oke, belajar materi apa aja ya? Kita lihat dari mulai semester ganjil nih. Ada berapa modul? Sebutnya modul ya. Nah, di semester ganjil ini ada 3 modul nih. Modul yang pertama, memahami silsilah untuk menginterpretasikan konsep relasi. Ini masuk ke kompetensi dasar atau KD disebutnya 3.3 dan 4.3. Modul yang kedua, menggambar garis melalui konteks dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk KD 3.4 dan 4.4. Lalu modul yang ketiga, menganalisis SPLDP dari fenomena di sekitar kita. Jangan bingung, SPLDP itu sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Masuk ke KD 3.5 dan 4.5. Itu kita bahas sedikit setiap modulnya. Mulai dari modul yang pertama. Oke, modul yang pertama ini kita sebut dengan relasi dan juga fungsi nih. Nah, ini pemetaan kompetensinya. Nah, sini KD 3.3 ini masuk ke pengetahuan atau KI3. KD 4.3 ini masuk ke keterampilan atau KI4. Berikut indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul pertama ini. Sekilas ya, dari Pak Wandri, ini semuanya hampir disebut sulit ya. Mulai kita bisa mendeskripsikan relasi, mendeskripsikan fungsi, kemudian kita bisa membuat tabelnya, membuat diagram panah gitu ya. Lalu kita bisa masukkan diagram panah tersebut ke dalam bidang kartesius gitu ya. Lalu menyatakan relasi ke dalam sajian pasangan berurutan. Nah, ini di kompetensi pengetahuannya. Sedangkan pada keterampilannya kita akan menyelesaikan soal terapan. Ya, penyelesaiannya bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari nih. Nah, begitu. Ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul pertama ini. Kita lanjut ya ke modul yang kedua. Ini kita sebut dengan persamaan garis lurus atau disingkat ini huruf depannya PGL. Nah, ini pemetaan kompetensinya ya. Seperti tadi, KD 3.4 termasuk pengetahuan atau KI3 dan KD 4.4 termasuk keterampilan atau KI4. Nah, di sini ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul yang kedua ini. Oke, kita lihat nih. Ini mulai dari menganalisis kemiringan ya, suatu garis, lalu menganalisis fungsi linear ya, yang nanti dikaitkan dalam bentuk persamaan garis lurus, interpretasikan grafik dari persamaan garis lurus dihubungkan dalam masalah kontekstual. Ini cukup ya agak sulit ya. Menurut Pak Wandri kita harus pelan-pelan karena ini harus memahami konsep aljabar dulu sehingga nanti kita bisa langsung masuk ke materi ini. Aljabar khususnya di persamaan linear ya, satu variabel. Di keterampilannya ini lebih ke penyelesaian ya, masalah tadi, pengetahuan ini ke dalam masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke modul yang ketiga di semester ganjil. Ini kita sebut dengan sistem persamaan linear dua variabel atau tadi disingkatnya SPLDP. Ini masih ranah aljabar ya, seperti kayak tadi yang di modul kedua itu juga masih aljabar. Nah, seperti tadi ya, di kompetensi dasar atau KD 3.5 ini termasuk pengetahuan ya. Terus di KD 4.5 ini termasuk ke keterampilan atau KI4. Berikut indikator pencapaian kompetensinya yang akan kita capai pada pembelajaran modul ketiga ini. Ini cuma ada 2 indikator ya. Identifikasi sistem persamaan linear dua variabel.
dan kemudian menentukan penyelesaiannya sistem persamaan linear dua variabel dengan pertukaran. Jadi di kelas ini ya dijelasin. Jadi di sini tuh sebenarnya lanjutan dari waktu kita belajar di kelas 7 tuh. Di kelas 7 kan ada persamaan linear satu variabel. Nah, di sini masuk ke dua variabel gitu ya. Nah, nanti ini akan ada kaitannya untuk penyelesaiannya di keterampilan dengan menggunakan metode grafik, lalu substitusi, juga sampai eliminasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari nanti. Begitu. Nah, itu 3 modul di semester ganjil ya. Oke, sekarang kita lanjut ke semester genap. Ada berapa modul nih di semester genap? Kita lihat ya. Juga sama ya, ada 3 modul. Nih, modul pertama Teorema Pitagoras, KD 3.6 dan 4.6. Modul yang kedua Prisma dan Limas, ini adalah KD 3.9 dan 4.9. Lalu modul yang ketiga itu adalah Statistika, itu KD 3.10 dan 4.10. Ini tidak ada 3.7 dan 3.8 ya, ada yang dilewat gitu ya. Oke, kita lihat nih setiap modulnya. Di modul pertama ini kita sebut dengan Teorema Pitagoras ya, yang tadi sama. Ini pemetaan kompetensinya seperti tadi ya. 3.6 itu pengetahuan atau KI3, 4.6 ini keterampilan atau KI4. Nah, berikut indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul pertama ini. Ini 3.6.1 sampai 3.6.4 ini memang sesuatu yang baru ya bagi kita. Kenapa? Karena mungkin kita harus memahami segitiga dulu ya, segitiga khususnya siku-siku di sini. Lalu kita akan lihat konsep dari segitiga siku-siku ini ke dalam Teorema Pitagoras. Nanti kita bisa menentukan rumusnya, ya, menentukan sisi dalam segitiga tersebut yang harus dicari, gitu ya, menggunakan Teorema Pitagoras. Lalu nanti menyebutkan bilangan-bilangan yang dikaitkan dengan namanya triple Pitagoras, tigaan bilangan. Nah, di keterampilannya ini kita lebih ke penyelesaian ya, menemukan solusi, menyelesaikan permasalahan dalam Teorema Pitagoras itu. Oke, kita lanjut ya ke modul yang ketiga. Yang kedua maksudnya. Ini kita sebut dengan Prisma dan Limas. Ini adalah bangun ruang sisi datar ya. Oke. Ini pernah kita pelajari waktu di SD dulu ya. Oke, sekilas ya. Di KD 3.7 ini pengetahuan atau KI3, dan di KD 4.7 ini keterampilan KI4. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran modul kedua ini. Ini rasanya tidak terlalu ada hal yang baru ya, yang menentukan luas, menentukan volume, luas dan volume pada Prisma dan Limas. Lalu di keterampilannya kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya. Luas, volume, unsur-unsur juga ya, dibangun ruang Prisma dan Limas. Oke, kita lanjut di modul yang ketiga nih, modul yang terakhir di semester genap ini. Ini kita sebut apa? Kita sebut statistika tadi ya. Ini pemetaan kompetensinya seperti tadi ini ya. Ini KD 3.8 pengetahuan atau KI3, dan KD 4.8 keterampilan atau KI4. Nah, ini ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di pembelajaran modul ketiga. Ini karena statistika itu bukan hal yang baru ya, pernah kita pelajari di kelas 7. Waktu itu materinya penyajian data. Jadi lanjutan saja. Nah, di kelas 8 ini lebih ke bukan menyajikan data lagi, lebih ke menganalisis ya, data dari persebaran distribusi gitu ya, menganalisis nilai rata-rata, median, modus gitu ya, menentukan nilai sebaran data, ada jangkauan kuartil ya, jangkauan terkuartil, terus menganalisis nilai sebaran data dari data konstekstual. Jadi lebih pengembangan dari materi kelas 7 penyajian data ya. Di keterampilannya ini penyelesaian dari pengetahuan yang kita pelajari ini. Begitu. Oke, karena ini dari 3 modul ini selesai di semester genap. Oke, semangat untuk mempersiapkan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Salam matematika.